Halo, jumpa lagi sahabat belajar engineer. Wah, hari Minggu ya, ini kebetulan kita habis jalan-jalan. Pas ada sebuah momen nih dimana kita akan sharing sedikit tentang yang terjadi di dunia kelistrikan. Utamanya kalau sekarang adalah dunia transmisi ya, dimana identik dengan tower untuk saluran udara baik tegangan tinggi maupun ekstra tinggi. Nah, kebetulan ini di depan UTT atau saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Nah, uniknya di sini apa? Uniknya di sini adalah dia dalam masa proses pembangunan ya. Jadi kalau dari proses bangunan di sini akan kita jelaskan atau kita sharing apa-apa aja sih yang kemungkinan atau yang dilakukan pada saat pembangunan tersebut. Oke, kita ketahui bahwa transmisi ini itu adalah jenisnya lattice atau dia sangat terpengaruh dari gaya tarikan. Gaya tarikan dari kedua sudut. Dari sudut datang dan kita lihat di sana, ini adalah tipenya tension atau ditarik ya, ditarik. Jadi dia benar-benar ditarik. Nah, kalau yang ada tipe suspension atau dia tidak ada yang horizontal tetapi yang hanya vertikal saja, itu dia sifatnya hanya sebagai tidak ada tarikan atau tidak mempunyai menanggung beban di tower tersebut. Nah, terus apa aja yang ada di tower ini? Yang pertama, pada saat pembangunan tower ini itu yang harus dilakukan pasti utamanya adalah pembebasan lahan. Yang kedua adalah pembuatan untuk dia punya cimei dan juga pondasi di kaki-kaki tower tersebut. Oke, kita akan maju ya. Oke, kita dapat lihat di sini chimney-nya tertutup ya di sana ya. Mohon maaf tidak terlalu jelas. Nah, itu kaki-kaki tower di sini ada 4 kaki, dimana pasti di dalamnya dia akan pancang ya sesuai dengan konstruksinya yang telah ditentukan. Selanjutnya apa? Dia dipasang juga untuk pemegangnya. Baru dia akan melakukan erection dari tower lattice tersebut. Nah, yang menara-menara ini biasa kita sebut dengan bracing, dimana dia sudah dilapis ya, sehingga dia anti karat dengan galvanis dan tertentu. Tidak hanya lapis ya, jadi akan lebih tahan terhadap korosi. Mohon maaf tidak terlalu jelas, tetapi yang ada yang unik di sini adalah dia menggunakan isolator jenis polimer, di mana polimer tersebut beda dengan jenis yang misalnya keramik maupun dari kaca. Polimer tersebut tidak terlepas antar kepingnya, jadi menjadi satu kesatuan ini ya. Nah, kelebihannya apa kalau yang polimer? Pasti kelebihannya dia jarang sekali terjadi flash, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi flash. Yang kedua, dia tuh agak lebih cocok untuk daerah-daerah yang polutannya tinggi. Nah, kebetulan kita lihat di sini hutan, di sini cukup rawan untuk bahaya dari lumut ya, polutan berupa lumut. Jadi di sini diharapkan dengan adanya polimer ya, dia akan sedikit lebih baik untuk daripada polutan. Terus untuk spesifikasi elektrisnya apakah sama? Secara umum sama, yang membedakan adalah bobot ya. Jadi dalam perhitungan tower ini pasti ditentukan adalah beban dari tower tersebut. Pertama beban dari isolator dan juga beban dari tarikan atau sagging ya. Nah, antar satu tower ke tower lain ada konduktor. Nah, itu ditarik ya, itu namanya sagging. Nah, sagging tersebut mempunyai beban yang harus dipikul dari masing-masing tower. Dan apabila menggunakan isolator yang jenisnya keramik atau dia kaca, pasti dia akan memberi beban tersendiri. Nah, ini kebetulan ini masih ada talinya ya. Kebetulan masih ada talinya. Talinya digunakan untuk membantu dari proses pemasangan. Nah, yang pos tersebut dia menggunakan tower. Ya, saya lanjutkan kembali di sini. Kita dapat lihat di sini adalah ada jarak antara satu tower ke tower lain, sudah terlihat jelas. Di mana jarak tersebut seperti yang saya sebutkan adalah dia adalah sagging atau tarikan. Kita kembali lagi ke pokok bahasan bahwa setelah kita melakukan pembebasan, pemasangan pondasi dan cime dan juga mendirikan untuk
towernya, yang kita biasa sebut erection, mulai dari bracing dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya adalah pekerjaannya adalah sagging ya, sagging atau stringing, mohon maaf, stringing biasa kita sebut stringing. Stringing apa? Stringing itu adalah penarikan konduktor dari satu tower ke tower lain. Nah, pada umumnya stringing dilakukan itu dari fasa yang paling atas, jadi tidak mengganggu untuk fasa-fasa yang berikutnya yang berada di bawah. Untuk urutannya adalah di situ urutannya yang paling atas adalah ground wire, di bawahnya itu ada fasa R, S dan T. Dimana di sini dia menggunakan dua konduktor ya, double ya. Saya kurang paham ini double apa, double hawk atau double apa, tapi pada umumnya dia menggunakan double untuk minimal double hawk atau dengan ukuran tertentu. Oke, stringing tersebut dia menggunakan mesin ya. Nah, kalau kita zoom lebih dekat, nah zoom lagi, yap, kita terlihat di situ ada orang yang sedang bekerja. Nah, teman-teman sedang melakukan penarikan untuk konduktor yang ada di tower tersebut. Nah, ini kebetulan yang sebelah kiri atau lane sebelah kiri itu sudah jadi, dan sebelah kanan itu masih dalam proses pekerjaan. Nah, kita ketahui bahwa pada umumnya tower tersebut itu dia mempunyai dua line atau dua arah, dua line atau satu arah dari GIA ke GIB, dan mempunyai dua saluran 1 dan saluran 2. Tujuannya sebagai N-1 atau apabila di line 1 terjadi pekerjaan atau pemeliharaan, dia dapat dipindahkan sementara untuk di line berikutnya. Selain itu juga untuk memaksimalkan daya transfer yang disalurkan dari GIA ke GIB. Nah, ini selanjutnya tadi sudah stringing. Setelah stringing selesai, konduktor sudah sampai ke ditarik. Lalu yang selanjutnya itu dilakukanlah pemasangan dari aksesoris. Apa aja aksesorisnya? Nah, ini yang di tengah ini. Kita lihat zoom lagi. Nah, di sini ada damper dan spacer ya. Nah, damper dan spacer disebut mempunyai beberapa fungsi. Kalau spacer itu adalah memisahkan dari line 1, maksudnya konduktor 1 ke konduktor yang lain, digunakan supaya tidak terjadi lilitan. Dan untuk damper dia biasanya untuk mencegah terjadinya goyangan apabila terkena angin. Itu di sana ada monyet sedang berkelantungan. Nah, inilah salah satu tantangan terbesar dalam SUTT, yaitu adalah hewan, dan juga dia adalah ROW atau right of way, jarak aman dari konduktor ini menuju ke bawah. Nah, ini mungkin masih terlalu jauh karena alhamdulillah sudah dibebaskan, tetapi beberapa tempat itu bisa aja cukup dekat jaraknya. Nah, itu harus dibebaskan dari tegangan. Oke, setelah tadi pemasangan aksesoris, apalagi yang dilakukan? Jelas itu adalah melakukan final check atau pemeriksaan secara general, secara spesifik sebelum dilakukan pemberian percobaan bertegangan. Nah, final check tersebut beberapa item yang dicek adalah: satu, kelengkapan dari peralatan yang dipasang, perlengkapan dari tower, terus juga konduktor, dan juga pentanahan ya, pentanahan untuk menangkal petir, dan juga jarak aman dari benda atau segala sesuatu yang di bawah dengan konduktor yang ada di atas. Terus selanjutnya sudah final check. Oke, apa yang dilakukan? Yaitu adalah pemberian pengecekan atau pengukuran tahanan isolasi untuk ke penghantar tersebut. Biasa kita sebut maker ya. Kalau maker itu sebenarnya adalah merek, tapi intinya adalah dia menguji tahanan isolasi, yaitu biasanya dilakukan di salah satu sisi gardu induk lalu diinjek. Nah, kalau tegangan 150 kV itu kita harus menggunakan tegangan isolasi yang cukup tinggi ya, minimal 20 kV DC minimal. Biasanya ada yang menggunakan AC dan sebagainya, tapi yang jelas adalah ketika kita sudah bicara tentang high voltage, pasti ada namanya capacitive voltage ya, sehingga itu dapat mempengaruhi dari nilai pengukuran tahanan isolasi. Bisa karena induksi atau kapasitif, yang tegangan kapasitif yang disebabkan. Nah, kapasitif itu apa? Dari konduktor ke tanah itu ada space ya. Nah, space tersebut akan menjadikan nilai kapasitif, dan itu akan menjadikan induksi ya dari penghantar tersebut. Nah, apabila tegangan ujinya
alat ujinya itu rendah, itu bisa merusak alat uji, sehingga kita harus lawan dengan tegangan yang cukup tinggi sehingga kita dapat mendapatkan hasil tahanan isolasi yang sesuai. Oke, setelah dilakukan tahanan isolasi, ada juga yang melakukan pengujian untuk line impedance, yaitu pengukuran secara total impedansi dari konduktor tersebut. Kita mengetahui bahwa sebenarnya sudah ada template dari pabrikan, namun jarak dan lain-lainnya itu harus kita hitung lagi. Nah, kalau untuk pengukuran impedansi total itu kita dapat melihat secara utuh berapa nilai impedansinya. Baru yang terakhir adalah melakukan percobaan pemberian tegangan dan juga percobaan pembebanan. Itu ya. Jadi pesan saya di akhir video, jangan lupa dukunglah terus pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan transmisi. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan masyarakat umum dan kebutuhan masyarakat banyak. Dengan adanya tower transmisi ini, kita dapat menyalurkan dari satu sisi beban dan ke sisi yang lain ya. Mungkin di sisi A itu ada pembangkit dan sisi B itu ada beban. Nah, itu dapat disalurkan. Dan kita lihat banyak orang yang mencari nafkah di sana, menggantungkan segala sesuatunya dalam pekerjaan ini. Semoga kita dapat memberikan support yang terbaik untuk Indonesia supaya dapat melistriki masyarakat secara umum dan meluas. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa support. Terima kasih.